Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Ayunda Aziza Putri dengan NIM 2120066 akan membacakan materi yang pertama, yaitu tentang pengertian alat dan media pendidikan. Menurut Zakaria Darajat, alat dan media pendidikan memiliki arti yang sama, yaitu sebagai sarana pendidikan. Alat berarti barang, sesuatu yang dipakai untuk mencapai suatu maksud, sedangkan media berasal dari bahasa Latin dan bentuk jamak dari medium yang secara harfiah berarti perantara atau pengantar. Adapun Sutari Imam Barnadib mengemukakan bahwa alat pendidikan ialah tindakan atau perbuatan atau situasi ataupun benda yang dengan sengaja diadakan untuk mencapai tujuan pendidikan. Alat pendidikan ternyata mencakup pengertian yang luas, termasuk ke dalam alat yang berupa benda maupun yang bukan benda. Alat pendidikan yang berupa benda seperti ruangan kelas, perlengkapan belajar, dan yang sejenisnya. Alat ini biasanya disebut dengan alat peraga. Sedangkan yang berupa benda dapat berupa situasi pergaulan, perbuatan, teladan, nasihat, bimbingan, contoh, teguran, anjuran, ganjaran, perintah, tugas, ancaman maupun hukuman yang digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan. Alat atau media pendidikan dalam perspektif filsafat pendidikan Islam adalah tindakan atau perbuatan atau situasi ataupun benda yang dengan sengaja diadakan untuk mencapai tujuan pendidikan. Alat ini biasanya disebut sebagai alat peraga, sedangkan yang berupa benda dapat berupa situasi pergaulan, perbuatan, teladan, nasihat, bimbingan, contoh, teguran, anjuran, ganjaran, perintah, tugas, ancaman, hingga hukuman yang digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan. Prinsip-prinsip penggunaan alat atau media pendidikan Islam adalah apabila umat Islam mau mempelajari pelaksanaan pendidikan Islam sejak zaman silam sampai sekarang ini. Tentunya para pendidik itu telah mempergunakan media pendidikan Islam yang bermacam-macam, walaupun diakui alat atau media yang digunakan ada kekurangannya. Oleh karena itu, alat atau media pendidikan ini harus searah dengan Al-Quran dan As-Sunnah, tidak boleh bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Prinsip-prinsip yang dapat dijadikan dasar dalam pengembangan atau penggalian kesejahteraan manusia di dunia, yaitu berdasarkan sabda Rasul yang artinya, mudahkanlah, jangan engkau persulit, berilah kabar-kabar yang menggembirakan, dan jangan sekali-kali engkau memberikan kabar-kabar yang menyusahkan, sehingga mereka lari menjauhkan diri darimu. Saling taatlah kamu, dan jangan berselisih yang dapat merenggangkanmu. Dalam hadis. Dari hadis ini dapat diambil kesimpulan bahwa dalam penyelenggaraan kegiatan untuk kesejahteraan hidup manusia, termasuk di dalamnya penyelenggaraan media pendidikan Islam, harus berdasarkan kepada prinsip-prinsip. Yang pertama, memudahkan atau tidak mempersulit. Yang kedua, menggembirakan dan tidak menyusahkan. Yang ketiga, dalam memutuskan segala sesuatu hendaknya selalu memiliki kesatuan pandangan dan tidak berselisih paham yang dapat membawa pertentangan bahkan pertengkaran. Sekian materi yang pertama dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila NIM 21261 akan melanjutkan menyampaikan materi kedua, yaitu bentuk-bentuk alat dan media pendidikan. Adapun Sutari Imam Barnadib mengemukakan bahwa alat pendidikan ialah tindakan atau perbuatan atau situasi atau benda yang dengan sengaja diadakan untuk mencapai tujuan pendidikan. Situasi pendidikan ternyata mencakup pengertian yang luas, yang termasuk di dalamnya berupa benda seperti kelas, perlengkapan belajar, dan yang sejenisnya. Media pendidikan atau alat pendidikan yang bersifat non-materi memiliki sifat yang abstrak dan hanya dapat diwujudkan melalui perbuatan dan tingkah laku seseorang.
pendidik terhadap anak didiknya. Di antara media dan sumber belajar yang termasuk ke dalam kategori ini adalah keteladanan, perintah, tingkah laku, ganjaran, dan hukuman-hukuman. Yaitu A. Keteladanan. Pada umumnya manusia memerlukan figur atau sosok identifikasi yang dapat membimbing manusia ke arah kebenaran untuk memenuhi keinginan tersebut. Untuk itu Allah mengutus Muhammad menjadi tauladan bagi manusia dan wajib diikuti oleh umatnya. Perintah dan larangan. Seorang muslim diberi oleh Allah tugas dan tanggung jawab melaksanakan peserta didik. Amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf nahi munkar merupakan alat atau media dalam pendidikan. Perintah adalah suatu keharusan untuk berbuat atau melaksanakan sesuatu. Suatu perintah akan mudah ditaati oleh peserta didik jika pendidik sendiri mentaati peraturan-peraturan atau apa yang dilakukan si pendidik sudah dimiliki atau menjadi pedoman pula bagi hidup si pendidik. C. Ganjaran. Maksud ganjaran dalam konteks ini adalah memberikan sesuatu yang menyenangkan dan dijadikan sebuah hadiah bagi peserta didik yang berprestasi, baik dalam belajar maupun sikap perilaku. D. Didik yang berprestasi, baik dalam belajar maupun sikap perilaku. D. Hukuman. Selain ganjaran, hukuman juga merupakan alat atau media pendidikan. Dalam Islam, hukuman disebut dengan iqab. Abdurrahman An-Nahlawi menyebutkan bahwa tahrib yang berarti ancaman atau intimidasi melalui hukuman karena melakukan sesuatu yang dilarang. Pendidikan hukuman dalam hubungannya dengan pendidikan khusus pendidikan Islam berarti alat pendidikan preventif dan represif yang paling tidak menyenangkan, imbalan dari perbuatan yang tidak baik dari peserta didik. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Febriani, NIM 2120069 akan melanjutkan membaca makalah kelompok kami, yaitu poin C, fungsi alat dan media pendidikan. Fungsi alat atau media pendidikan menurut Abu Bakar Muhammad adalah 1. Mampu mengatasi kesulitan dan memperjelas materi pelajaran yang sulit. 2. Mampu mempermudah pemahaman dan menjadikan pelajaran lebih hidup atau menarik. 3. Merangsang anak muda untuk bekerja dan menggerakkan nafsu kecintaan, melatih belajar dan menimbulkan kemauan keras untuk mempelajari sesuatu. 4. Membantu pembentukan kebiasaan, melahirkan pendapat, memperhatikan dan memikirkan suatu pelajaran. 5. Menimbulkan kekuatan perhatian, ingatan, mempertajam indera, memperhalus perasaan, dan cepat belajar. Sementara, menurut Asnawir, mengemukakan pada mulanya media hanya dikenal sebagai alat bantu dalam kegiatan belajar mengajar, yakni yang memberikan pengalaman visual pada anak dalam rangka mendorong motivasi belajar, memperjelas dan mempermudah konsep yang kompleks dan abstrak menjadi lebih sederhana, konkret, mudah dipahami. Dewasa ini dengan perkembangan teknologi serta pengetahuan, maka media pembelajaran berfungsi sebagai berikut seperti membantu memudahkan belajar bagi siswa dan juga memudahkan pengajaran bagi guru. Kemudian memberikan pengalaman lebih nyata, abstrak menjadi konkret, menarik perhatian siswa lebih besar, jalannya tidak membosankan, semua indera murid dapat diaktifkan dan lebih menarik perhatian dan minat murid dalam belajar. Sekian yang dapat saya sampaikan.